Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita dari kelas PGSDB 2018. Materi yang ingin saya presentasikan hari ini itu mengenai implementasi kompetensi guru masa kini. Sebelum kita masuk ke materi, kita itu harus tahu apa itu kompetensi dan apa itu guru. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 10 menyebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh setiap guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kemudian, pengertian guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam kompetensi guru itu terdapat 4 kompetensi. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi keprofesionalan. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, terdapat beberapa poin yang harus dimiliki guru masa kini dalam kompetensi pedagogik. Yang pertama itu ada menguasai karakteristik peserta didik. Jadi, setiap guru itu harus tahu karakteristik setiap peserta didiknya agar dalam pembelajaran berlangsung, guru tidak mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua itu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Jadi guru itu harus tahu teori-teori belajar dan bagaimana cara supaya pembelajaran itu berlangsung dapat mendidik setiap peserta didik. Kemudian itu ada pengembangan kurikulum. Yang keempat itu ada pembelajaran yang mendidik. Nah, jadi setiap guru itu harus mempunyai kegiatan pembelajaran yang menarik dan mendidik. Jadi media pembelajarannya haruslah media pembelajaran yang mendidik dan dapat memotivasi peserta didik. Kemudian dalam pembelajaran berlangsung, peserta didik juga tidak merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian pengembangan potensi peserta didik. Setiap peserta didik itu memiliki potensinya masing-masing, ada yang pandai di bidang akademik, ada yang pandai di bidang olahraga maupun seni. Nah, di sini peran guru haruslah mengetahui potensi yang dimiliki peserta didik agar guru bisa mengembangkan potensi tersebut. Kemudian ada komunikasi dengan peserta didik. Nah, komunikasi di sini guru itu harus mempunyai komunikasi yang baik dengan peserta didik agar ketika proses pembelajaran berlangsung, peserta didik itu tidak mudah bosan atau mengantuk ketika pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir itu ada penilaian dan evaluasi. Jadi guru itu ketika melakukan penilaian dan evaluasi harusnya sesuai dengan kondisi peserta didik di dalam kelas. Yang kedua itu ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Terdapat 3 poin. Yang pertama itu bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional. Nah, di sini guru itu harus bertindak sesuai dengan norma. Jadi ketika masuk kelas ataupun dalam kegiatan proses pembelajaran berlangsung, peserta didik itu dapat mencontoh hal-hal positif dari gurunya dan tidak mencontoh hal negatif dari gurunya. Maka dari itu, guru itu harus bertindak sesuai dengan norma. Karena guru itu dicontoh dan ditiru. Kemudian yang kedua itu ada menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. Yang terakhir, etos kerja tanggung jawab tinggi dan rasa bangga menjadi guru. Nah, setiap guru itu harus mempunyai rasa bangga menjadi guru. Agar dalam kegiatan pembelajaran berlangsung, guru itu tidak malas dalam belajar. Yang ketiga itu ada kompetensi sosial.
Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Terdapat 2 poin. Yang pertama itu bersikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif. Jadi guru itu harus berperilaku adil terhadap semua peserta didik ataupun orang tua, sehingga mereka itu tidak merasa dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Misalnya ada orang tua murid yang berkecukupan hidupnya, ada orang tua murid yang biasa aja, kemudian ada peserta didik yang uh, tingkat pemahamannya biasa-biasa aja, dan ada peserta didik dan tingkat pemahamannya itu tinggi. Nah, di sini guru itu harus bersikap sama dengan semua peserta didik. Kemudian itu komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan peserta didik masyarakat. Nah, komunikasi dengan sesama guru ini haruslah dilakukan oleh guru, karena misalnya kita guru baru, terus kita masih belum tahu gimana peserta didik ini, gimana sifatnya, karakteristiknya. Kita bisa bertanya dengan guru yang lebih senior, dan mereka bisa memberitahu begini loh cara mengatasi murid yang seperti itu. Kemudian komunikasi dengan orang tua dan peserta didik. Nah, guru itu harus pandai berkomunikasi, maka dari itu kompetensi sosial ini sangat penting. Guru itu harus pandai berkomunikasi dengan orang tua dan peserta didik. Yang keempat itu ada kompetensi keprofesionalan. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi, kurikulum mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Itu terdapat 2 poin. Yang pertama itu penguasaan materi, struktur, konsep pada pikir, dan keilmuan mendukung mata pelajaran yang diampu. Kemudian mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. Nah, itu dia pemaparan materi dari saya mengenai implementasi kompetensi guru dan masa kini. Selebihnya, jika ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.